lagi selamat datang Bapak Ibu sekalian di tengah-tengah kesibukan para bupati dan wali kota memimpin masyarakat di tengah dinamika. Tentunya kita terus berikhtiar yang terbaik agar kita bisa menjaga pertumbuhan ekonomi kita dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kita cintai bersama. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita melakukan evaluasi apakah infrastruktur yang tengah dibangun atau yang sedang kita rencanakan ini bisa memenuhi asta-cita dan tugas pokok kami tadi. Yang pertama, swasembada pangan, energi dan air. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, infrastruktur untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat ini tadi saya sudah sampaikan ada kaitan erat dengan perumahan. Dari rumah keluarga bisa tumbuh dengan baik, sehat, dan berkualitas. Sektor pendidikan, sektor kesehatan juga harus kita bangun secara bersama-sama. Infrastruktur banyak sekali yang dibutuhkan untuk bisa memastikan anak-anak kita, generasi muda kita juga bisa semakin baik indeks pembangunan manusianya. Dengan demikian, tentunya Bapak Ibu sekalian juga bisa fokus pada pembangunan infrastruktur yang memang berdampak langsung pada sumber daya manusia. Yang ketiga, untuk mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi beragam. Setiap daerah punya potensi yang beragam. Namun secara umum resepnya sama, yaitu konektivitas. Kalau biaya transportasi, baik barang, jasa maupun manusia itu bisa lebih terjangkau, artinya biaya transportasi untuk pembangunan itu juga bisa lebih efisien. Seringkali kita menemukan cost of logistics ini atau biaya logistik itu masih sangat besar terhadap ekonomi kita. Inilah yang mengakibatkan kita kurang efisien dan kurang produktif. Nah, ke depan kita ingin mengembangkan semua moda transportasi. Kita ingat bahwa Indonesia negara kepulauan terbesar, artinya tidak cukup hanya mengembangkan jalan. Tapi jalan tentunya yang paling utama karena manusia tinggal di darat. Kita perlu mengembangkan dan memperbaiki jalan-jalan kita, baik jalan nasional, provinsi maupun kabupaten kota. Tapi maritim kita harus makin kuat, penerbangan kita juga harus makin memadai. Yang keempat, terkait dengan ketahanan lingkungan. Bencana alam terjadi di sana-sini. Saat ini pun kita masih fokus pada menyelesaikan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera, Aceh, Sumut, dan Sumbar. Di samping itu tentu daerah-daerah lain juga selalu menghadapi ancaman nyata akibat perubahan iklim, pemanasan global, dan karena memang secara geografis kita berada di rings of fire, maka kita harus selalu waspada. Pembangunan infrastruktur juga harus bisa menjawab masalah ketahanan, resilience. Bagaimana menggunakan material, bagaimana menggunakan teknologi, sehingga bangunan kita, jembatan kita, jalan kita lebih tahan terhadap goncangan bencana tadi. Sampah juga menjadi masalah di sana-sini. Tadi saya sampaikan di awal, sungai kita, kemudian timbunan sampah. Banyak kota yang sekarang sudah memproduksi lebih dari 1.000 ton per hari. Ini perlu infrastruktur waste to energy, konversi sampah menjadi energi baru terbarukan, dan lain sebagainya. Yang terkait dengan lingkungan kita harapkan bisa dijawab melalui RPJMN maupun RPJPN kita. Giant Sea Wall nanti akan saya sampaikan, ini juga penting bagi penyelamatan atau perlindungan masyarakat pesisir Jawa di bagian utara. Baik, yang terakhir ini adalah terkait dengan pemerataan pembangunan kewilayahan. Tidak ada artinya pertumbuhan yang tinggi tanpa pemerataan pembangunan. Justru kita harus makin bijak, jangan sampai ada saudara-saudara kita yang tertinggal. Yang kaya makin kaya, tapi ada yang miskin makin terpuruk. Ini yang harus kita cegah. Karena pada akhirnya gap antar atau disparitas antar wilayah, disparitas antar kelas sosial
atau kelas ekonomi akan mengakibatkan permasalahan sosial di antara masyarakat kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ekonomi tumbuh tinggi tapi juga harus berkeadilan dan merata di seluruh wilayah. Bapak Presiden telah menyampaikan kepada pemerintah secara keseluruhan ada 8 klaster program kerja prioritas nasional PKPN. Dan bisa dilihat di nomor 6 ini terkait dengan infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana. Artinya bisa dikatakan merepresentasi dari apa yang tadi saya sampaikan. Dengan fokus pada ada 5. 1 Giant Sea Wall, 2 Rehab Rekon Pasca Bencana, 3 Gerakan ASRI, Indonesia ASRI. Singkatan dari aman, sehat, resik, dan indah. Yang keempat program 3 juta rumah, dan yang kelima program pengembangan jaringan kereta api secara nasional. Tentu bukan hanya Jawa tapi juga diharapkan bisa masuk di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Rasanya kita sepakat ya, infrastruktur bukan segala-galanya. Tapi tanpa infrastruktur maka banyak hal sulit untuk kita wujudkan. Kemajuan daerah, kesejahteraan masyarakat. Dan kunci bersama mudah-mudahan juga selalu solid seperti yang tadi di awal dipaparkan oleh ketua kelas, bahwa ini adalah sebuah solidaritas karena punya tujuan yang sama, punya latar belakang permasalahan dan tantangan yang juga serupa, tapi sebetulnya bisa saling melengkapi satu sama lain, bisa saling mendukung satu sama lain. Paling tidak kalau tidak bisa saling mendukung, tidak saling menyusahkan. Artinya ada kesadaran di situ untuk menjaga teritorial kita dan menjaga agar satu sama lain bisa tumbuh bersama-sama. Oleh karena itu saya respect, saya hormat atas upaya yang dilakukan. Saya yakin Bapak Ibu datang ke tempat ini dengan sebuah harapan dan kembali juga ditunggu pastikan sama warga. Oleh-olehnya apa dari Kemenkoinfra? Nanti kami juga tidak akan bisa tenang kalau tidak kita follow up. Jadi saya biasa seperti itu bersama kami dengan segala keterbatasan yang kami miliki, kami berupaya Bapak Ibu sekalian mencoba untuk memperjuangkan, turut mengawal, turut mendorong, mempercepat. Kalau ada yang macet ya kita urai masalahnya di mana, bottleneck-nya di mana. Tapi kalau memang ada masalah anggaran kita juga mencoba untuk mencari solusinya. Termasuk tadi ada skema-skema lain non APBN atau non APBD yang juga kita harus kreatif. Disinilah butuhnya network, butuhnya jaringan ke dalam maupun ke luar negeri. Karena bisa saja sebetulnya ada yang tertarik tapi belum tahu peluangnya apa, nggak ngerti ada apa di sana. Kita harus sebagai ambasador dari daerah kita masing-masing untuk menjual dalam tanda petik potensi wilayah kita. Sekaligus menarik mereka untuk datang dan berinvestasi membangun bersama. Saya rasa itu tugas tiada akhir selama kita mendapatkan amanah, artinya kita juga adalah juru marketing. Siapa juru marketing terbaik bagi setiap kabupaten kota? Ya para bupati dan wali kota. Tapi juga tidak bisa sendirian, kami juga siap untuk mendorong dan mendukung itu. Jadi kalau nanti bertemu dengan para investor, para duta besar dari negara-negara sahabat yang juga punya ketertarikan menanam
kapitalnya di Indonesia, tentu kita juga punya kewajiban untuk menyampaikan potensi yang ada di daerah Bapak Ibu sekalian, baik sektor industri, pangan, pariwisata, dan banyak komoditas lainnya yang tadi sudah kita diskusikan.